Di episode yang lalu, Goku yang telah sadar dari pingsannya langsung pergi ke istana kami untuk menyusun strategi bersama Piccolo dan yang lain. Goku sendiri menyadari jika kekuatannya sekarang masih belum cukup untuk bisa mengalahkan Bundut. Maka dari itu, Mr. Popo mempunyai ide untuk menjadikan Goten dan Trunks sebagai ujung tombak mereka untuk menggunakan fusion. Goku juga menghentikan permohonan pada Shenlong dan menyisakan 2 permohonan pada 4 bulan ke depan. Goku membawa semua pemilik G-Factor ke istana kami karena hanya di sanalah tempat teraman untuk saat ini. Sementara itu, kita akan cek kondisi Kibito yang sudah hidup kembali dan merasakan aura Ki Kaioshin masih hidup. Dia pun segera pergi untuk menyusulnya. Dan Kaioshin yang berjalan pergi ke tempat Gohan sontak tak kuat lagi dan langsung tepar akibat luka yang begitu banyak. Di sisi lain, Bundut dan Babi Dik kini sedang pergi ke sebuah kota dan membunuh 1 manusia di sana. Kemudian, Bundut masuk ke dalam toko kue karena perutnya masih sangat keroncongan. Gadis penjaga toko itu begitu sangat ketakutan, tapi dia harus tetap ramah kepada semua pelanggan. Kau mau roti apa, tuan? Roti beruang ada nih, seperti perut kau yang besar itu. Oh, boleh juga. Tanpa sopan, Bundut memecahkan tempat roti itu dan memakan semua roti yang berada di etalase. Yummy. Kalau begitu yang ini juga deh. Tapi perutnya masih saja lapar ternyata. Dia langsung menerobos tembok itu dan masuk ke dalam tempat pembuatan kuenya yang membuat semua pekerja panik dan melarikan diri. Dia mempercepat mesin pembuat kuenya dan menunggu di ujung untuk melahap semua kue yang berdatangan. Sungguh rakus sekali ya. Hehehe. Bundut yang masih tetap merasa lapar ini pergi ke tempat lain tanpa memperdulikan Babidi yang mencoba menghentikannya. Dia pun menjadi bahan kemarahan penjaga toko dan harus membayar ganti rugi atas semua yang mereka lakukan. Gadis itu memutar-mutar tubuh Babidi, tapi Babidi menggunakan sihirnya untuk menghilangkan gadis itu dan menggantungnya di depan toko. Kemudian Bundut yang hendak pergi dihadang oleh beberapa polisi yang akan menangkapnya. Tapi kalau lawannya Bundut, para polisi ini tentunya salah mencari musuh dong. Dia meremas borgol itu dan meniupnya ke arah komandan polisi. Cus, duar, mampus kau. Mereka mencoba menembaki perut Bu dan berharap itu bisa berhasil. Namun serangan kayak gini mah cuma bikin gatal-gatal saja om. Kalau begitu rasakan ini. Bundut menghancurkan mobil mereka yang membuat semua polisi berhamburan. Ternyata cuma segitu saja ya. Tenang bro, Eke bakal tunjukkan hal yang lebih seru dibandingkan ini. Sementara itu, Kibito berhasil menemukan Kaioshin dan segera pergi untuk menyembuhkan semua luka-lukanya. Kaioshin pun dapat tersadar kembali dan begitu kaget melihat Kibito ternyata masih hidup. Kibito menjelaskan semua kejadian aneh ini dan menyangka kekuatan aneh dari bumilah yang sudah menghidupkannya kembali. Selanjutnya, mereka pergi ke tempat Gohan karena dia adalah harapan satu-satunya untuk mengalahkan Bu. Setelah melihat hebatnya 3 Super Saiyan, membuat Kaioshin sangat yakin bahwa masih ada harapan yang tersisa untuk menyelamatkan alam semesta. Tak berselang lama, mereka berhasil menemukan keberadaan Gohan yang kini masih hidup namun energinya makin melemah. Tanpa membuang waktu, mereka segera membawa Gohan ke dunia Kaioshin. Sementara itu, Piccolo dan Krillin tak bisa berkata apa-apa ketika Bulma dan Cici menanyakan tentang kondisi Vegeta dan Gohan. Semua orang terdiam sejenak menunggu jawaban dari mereka. Goku yang tak ingin menyembunyikan ini lebih lama lagi segera menceritakan jika Gohan dan Vegeta telah mati. Hal itu membuat Bulma, Fidel, dan Cici sontak terkejut dan akhirnya pingsan. Gagal sudah harapan untuk menjadi orang kaya besanan Mr. Satan. Bulma sendiri menangis tidak karuan dan berteriak-teriak seperti ODGJ. Oh tidak, padahal dia belum kasih jatah liburan. Mereka semua harus menerima kenyataan pahit ini. Kemudian Karin datang ke istana kami dan menceritakan jika musuh yang akan Goku lawan lebih berbahaya dibandingkan Frieza ataupun Cell. Tiba-tiba suara Babidi terdengar oleh semua penduduk bumi karena dia berbicara di dalam pikiran mereka menggunakan kekuatan sihir. Babidi mencari Piccolo, Goten, dan Trunks yang sudah mengacaukan semua rencananya. Dia menegaskan jika mereka tidak muncul dalam waktu yang ditentukan, maka Babidi akan menyuruh Bundut untuk menghancurkan kota di depan mereka. Dia memproyeksikan gambar pada pikiran mereka untuk memperlihatkan Bundut membinasakan para manusia. Bu mengangkat semua manusia di kota itu menggunakan kekuatan sihir yang membuat Goku kaget apa yang akan dia lakukan. Ternyata Bundut mengubah mereka menjadi bola permen menggunakan sihir di antenanya. Kemudian dia melahap semua permen itu dan tak menyisakan sedikit pun. G-Factor yang masih melihat gambaran di pikiran masing-masing itu begitu tak menyangka Bundut sekejam ini. Dia mengunyah semua permen itu dan menelannya tanpa tersisa. Ternyata permen rasa manusia enak juga ya. Itulah kekejaman yang akan dilakukan Babidi dan Majin Buu jika orang-orang yang disebutkan sebelumnya tidak muncul ke hadapan mereka.
Terlihat semua kota yang sudah tersapu bersih ini bagai bak seperti kuburan. Kemudian Bu menghirup semua angin ke dalam perutnya dan menyemburkannya kembali yang membuat kota itu hancur berkeping-keping. Rasa ketakutan ini membuat para manusia di seluruh kota lain begitu sangat ketakutan dan mereka harus menemukan orang-orang itu kalau mau selamat. Keadaan semua orang pun sontak menjadi kacau. Tiba-tiba, panitia dari turnamen Tenkaichi Budokai menghubungi Babidi menggunakan telepati call. Dia memberitahukan nama-nama dari orang-orang yang ingin diketahui Babidi. Namun, Babidi sontak sangat kesal karena yang ingin dia tahu adalah di mana mereka sekarang, bukan namanya saja. Dengan kejam, Babidi langsung menghancurkan kepalanya menggunakan sihir jarak jauh. Duar! Hal itu pun sampai dirasakan oleh para J-Factor yang menerima gambaran yang sama. Piccolo sudah tidak tahan berdiam diri dan akan segera pergi menghajar mereka. Namun, Goku melarangnya karena tak akan ada yang bisa dia lakukan. Maju dengan gegabah sama saja melakukan bunuh diri, bro. Goku menegaskan jika mereka harus menggunakan rencana untuk mengajarkan para bocil menggunakan fusion. Karena hanya itulah cara satu-satunya agar mereka bisa menang melawan Bu. Saat waktu 1 hari Goku di bumi habis, maka Piccolo adalah orang satu-satunya yang bisa mengajarkan mereka cara menggunakan fusion. Hal itu membuat Piccolo mengerti dan akhirnya menuruti apa rencana yang mereka buat. Sementara itu kita akan melihat para bocil yang akhirnya sadar dari pingsan panjangnya. Mereka begitu kaget karena ini adalah kali pertama mereka bisa berada di istana kami. Mereka juga mengingat kembali telah dibuat pingsan oleh Vegeta dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang dia lakukan. Mereka segera pergi keluar untuk menyelidiki di mana sebenarnya tempat ini. Di sisi lain, Kaioshin dan Kibito sudah sampai di planet khusus sambil membawa Gohan. Kibito segera menggunakan kemampuan rahasianya untuk menyembuhkan semua luka-lukanya. Gohan pun dapat kembali tersadar seperti memakan kacang senju. Kibito bertanya pada Kaioshin kenapa dia membawa manusia ke tempat suci ini yang bahkan mereka saja tidak boleh menginjakkan kakinya di sini. Ternyata tujuan Kaioshin adalah agar Gohan menggunakan G-Sword yang legendaris yang bisa mengalahkan Bu Endut. Dia sangat yakin jika Gohan bisa mengendalikan pedang itu. Kaioshin segera mengajak Gohan untuk pergi ke tempat G-Sword berada. Sementara Trunks dan Goten menyempatkan diri untuk makan dulu yang banyak karena mereka yang sudah tertidur lama ini tentunya sangat kelaparan. Tiba-tiba, Mr. Popo datang yang membuat para bocil ini kaget dan melarikan diri. Wah, makhluk hitam dari mana ini? Mereka menggunakan Super Saiyan dan langsung menyerang Popo. Terlihat, Popo bisa menahan semua serangan yang mereka lancarkan walaupun dengan Super Saiyan ternyata pengawal Dewa Bumi ini cukup kuat juga ya. Popo bisa mengejar Goten yang hendak melarikan diri dan berhasil juga menahan semua serangannya. Tapi ya mungkin hanya segini saja kekuatannya. Goten lalu menghajarnya terjatuh hingga Mr. Popo tak bisa bertahan dan akhirnya tepar. Kemudian Goku datang menghampiri mereka untuk menghentikan kegaduhan ini. Kita tunda dulu sebentar untuk mengecek lagi kondisi Gohan dan para dewa yang masih mencari lokasi G-Sword berada. Kibito yang penuh dengan penghormatan ini begitu risih melihat pakaian Gohan yang dipakainya di tempat suci seperti ini. Maka dari itu dia merubah pakaian Gohan bak layaknya seperti para dewa. Tak berselang lama, mereka akhirnya sampai di lokasi G-Sword yang masih tertancap dan tak bisa dicabut sembarang orang. Gohan yang pernah belajar sejarah di sekolahnya tentu mengetahui jika ini hampir sama seperti cerita kuno di bumi. Di sisi lain, Goku menceritakan kematian Gohan dan Vegeta pada mereka yang membuat para bocil ini menangis tidak karuan. Hal itu Goku lakukan agar mereka memiliki tekad yang kuat untuk berlatih fusion dan membalas kematian mereka. Videl yang tahu Gohan sudah tiada masih tidak mempercayai hal itu dan berharap Gohan masih hidup karena tak ada satupun orang pun yang bisa membuktikan kematiannya. Sementara Gohan yang hendak menarik G-Sword itu masih diremehkan oleh Kibito karena tak mungkin dia bisa menariknya. Hal itu dibuktikan dengan Gohan yang memang sangat kesulitan dan kepalanya malah terbentur ke tanah. Duar! Tangannya pun sampai bengkak seketika guys. Kibito semakin meremehkannya saja. Kalau begitu Eike langsung saja berubah menjadi Super Saiyan 2 dan menariknya lebih keras lagi. Gohan berusaha sekuat tenaga sampai tanah itu bergetar hebat dan tiba-tiba dia berhasil menariknya keluar. Kibito yang sebelumnya meremehkan pun sontak melotot tidak percaya. Sudah banyak para Kaioshin yang sebelumnya gagal tapi sekarang dibuktikan langsung oleh kekuatan Gohan. Gohan sendiri masih sangat kesulitan mengayunkan pedang itu karena beratnya sungguh menjengkelkan. Dia pun masih belum merasakan kekuatan hebat dari pedang itu seperti yang pernah dikatakan Kaioshin. Tapi Kibito meyakini jika kekuatan dari pedang ini bahkan lebih kuat dibandingkan Majin Buu sekalipun. Kalau begitu kau pegang saja ini pedangnya paman. Kibito sontak tak kuat menahannya dan langsung terjatuh tidak berdaya. Wah, ternyata cuma omong besar saja dia ini ya. Kibito mencoba mengangkatnya lagi tapi tak 1 senti pun dia berhasil mengangkatnya. Bahkan tangannya sampai bengkak seperti Gohan. Twing twing, hehehe, rasakan itu sekuat si kau.
Untuk menutupi rasa malunya ini, Kibito pun tetap menunjukkan Jumawa-nya di depan Gohan dan menyuruhnya untuk menguasai G-Sword secepatnya. Udah lemah pakai nyuruh-nyuruh lagi, hehehe. Di sisi lain, Goku mulai mengajarkan peraturan apa saja yang harus mereka taati saat akan menggunakan Fusion. Waktu penggabungan Fusion hanya berlangsung 30 menit yang berarti mereka harus mengalahkan Buu sebelum waktunya berakhir. Tapi Goku meyakini jika kekuatan mereka pasti bisa mengalahkan Bundut dengan sangat singkat. Tiba-tiba semuanya terhening karena Trunks dan Goten bertanya kemana saja Goku saat Vegeta melawan Buu. Mereka tak mungkin mau melakukan teknik ini jika orang yang mengajarinya saja melarikan diri dari musuh. Mereka masih tidak mempercayai kekuatan Goku karena tak pernah melihatnya secara langsung. Goku sendiri mengakui kelemahannya dan dia menegaskan kalau dirinya tak bisa mengalahkan Buu. Tapi Goku akan tetap mempercayakan nasib bumi pada mereka karena ini adalah jalan satu-satunya. Tiba-tiba, semua orang di telepati call kembali oleh Babidi yang akan menghancurkan kota berikutnya yang mereka datangi. Semua orang sontak berlarian meninggalkan kota itu agar nasib mereka tak sama seperti orang-orang di kota sebelumnya. Tapi Babidi segera memerintahkan Bundut untuk merubah mereka menjadi coklat dan memakannya kembali. Kalau soal makanan sih tentunya Bundut tak akan buang-buang waktu. Dia kembali mengangkat para manusia di kota dan menyetrumnya dengan antenanya, cus, dan merubahnya menjadi coklat yang enak. Goten dan Trunks yang melihat itu dari pikiran mereka tentunya tidak kuasa dan ingin segera melawannya. Sementara itu, Mr. Satan sama sekali tidak terganggu oleh pikiran menakutkan di kepalanya. Dia masih terobsesi untuk bisa terbang menggunakan alat per yang dipasang di tangan dan kakinya itu. Dia menyuruh para anak buahnya untuk menariknya dan melepaskan tubuhnya, tapi hal itu malah membuat Satan menabrak langit-langit dan terlempar kembali ke bawah. Oh, sakit sekali. Tuing-tuing, Satan pun sontak tak bisa bergerak. Tiba-tiba Satan dikejutkan dengan orang-orang yang kini berada di luar untuk memintanya menyelamatkan bumi lagi. Mereka sangat berharap Satan yang terkuat ini bisa mengalahkan Majin Buu. Jumlahnya pun tidak main-main, banyak sekali para manusia yang berdiri di hadapannya. Melihat semua kerumunan dan permohonan itu membuat Satan kaget dan tak bisa berbuat apa-apa. Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Satan mengangkat dua jarinya ke atas dan menegaskan jika mereka tak perlu khawatir. Karena Satan yang terkuat ini pasti akan menyelamatkan mereka. Tapi Satan mengatakannya sambil mengeluarkan air mata dan ketakutan yang mendalam. Hehehe. Kemudian kita akan melihat Bundut yang sudah kekenyangan memakan coklat rasa manusia itu. Dia melelehkan semua coklat yang tersisa sekalian menghancurkan seluruh bangunan di kota. Mereka pun akan pergi ke kota selanjutnya untuk melakukan hal yang sama. Tiba-tiba, Trunks dan Goten yang sudah tak kuasa menahan diri ini langsung menghubungi Babidi menggunakan telepati call. Mereka berkata akan menghancurkan Babidi saat mereka telah menguasai kekuatan baru. Para bocil ini pun akhirnya setuju untuk diajarkan Fusion meskipun mereka tetap saja meremehkan Goku yang telah melarikan diri dari musuh. Goku tetap tak memperdulikan hal itu asal mereka mau belajar Fusion saja dia bahagia. Oleh karena itu, Goku melatih Goten dan juga Trunks untuk mempelajari teknik Fusion yang bisa menggabungkan kedua tubuh mereka menjadi bentuk baru yang sangat kuat. Goten dan Trunks mulai serius berlatih setelah melihat kekejaman Bundut pada manusia bumi. Meskipun mereka masih meremehkan kekuatan Goku, namun mereka tak punya pilihan lain selain menggunakan Fusion karena ini adalah satu-satunya cara. Setelah mendapatkan aba-aba, mereka langsung berubah menjadi Super Saiyan dan berharap kekuatan mereka ini bisa mengagetkan Goku dan Piccolo. Namun Goku sendiri mengetahui sampai di mana batas kekuatan mereka yang ternyata kekuatan Super Saiyan Trunks sedikit lebih besar dibandingkan Goten. Maka dari itu Goku meminta Trunks untuk menyamakan kekuatannya dengan Goten karena dalam Fusion kekuatan mereka harus setara. Dalam latihan permulaan ini sudah membuat mereka kewalahan, tapi para bocil ini akan tetap bersemangat sampai bisa menguasainya. Krillin yang mendengar pembicaraan mereka teringat masa kecilnya bersama Goku yang pernah juga dilatih oleh Master Roshi. Saat itu mereka juga melakukan latihan untuk menyamakan energi pada tubuh sama seperti yang Trunks dan Goten lakukan kali ini. Di sisi lain, Mr. Satan yang didatangi oleh fansnya dari seluruh negeri ini mulai menenangkan mereka dengan aktingnya yang amazing. Tenang saudara-saudara, Eko pasti akan menyelamatkan kalian semua. Sementara itu, Bundut kembali melancarkan aksinya untuk menghancurkan bangunan-bangunan kota. Duar, duar, semua orang sontak lari berhamburan. Kemudian Buu datang menghampiri mobil warga sipil dan menghajarnya dengan tepakan sampai mobil itu terbang melayang jauh. Kemudian Babidi dihubungi oleh ibu dari anak-anak yang pernah bertarung melawan Trunks dan juga Goten. Dia yang gak terima anak-anaknya kalah ini membocorkan di mana mereka tinggal, yaitu di sebuah kapsul corporation di Metro Barat.
Babidi segera menginformasikan ini kembali pada pikiran setiap orang bahwa dia dan Bundut akan menghancurkan kota di Metro Barat. Hal itu membuat Trunks dan Bulma sangat geram karena kakek dan nenek Trunks masih berada di sana. Walaupun mereka masih memiliki kesempatan untuk menghidupkan keduanya kembali, tapi jika kota Metro Barat dihancurkan, maka radar bola naga pun akan ikut menghilang. Wah, bisa gawat dong bro. Goku pun mendapatkan sebuah ide untuk meminta Trunks mengambil radar bola naga itu, sementara Goku akan menahan Bundut untuk mengulur waktu. Sebelum pergi, Trunks masih saja mengkhawatirkan Goku apa mungkin dia bisa menghambat Bundut yang begitu kuat. Tapi ya sudahlah, kita lihat saja nanti. Tanpa membuang waktu, Trunks langsung berubah ke bentuk Super Saiyan 1 dan meluncur secepat kilat agar tidak ketahuan. Goku meyakinkan Bulma bahwa Trunks anaknya pasti akan baik-baik saja karena dia adalah anak seorang Saiyan Elite Vegeta. Goku pun melacak keberadaan Bundut dan dia langsung berteleport ke hadapan mereka yang hendak pergi ke kota Metro. Terlihat Babidi begitu terkejut terhadap Goku yang ternyata masih hidup. Goku juga menjelaskan pada mereka jika dia dan Vegeta telah meremehkan Buu yang ternyata punya kekuatan sehebat ini. Buu sendiri yang dipuji seperti itu tentunya sangat bahagia. Hehe, apa kau takut bro? Biar kami saja nih yang jadi pemeran utamanya sekarang. Kau mati saja sono jadi kodok. Banyak cakap sekali kau kadal. Kalau mau lewat kau harus bayar pajak dulu. Goku menegaskan jika orang-orang yang dicari oleh Babidi dan Bundut pasti akan datang dengan kekuatan baru mereka. Dia sangat yakin bahwa orang-orang itu pasti akan mengalahkan mereka dengan mudah. Namun Babidi dan Bundut sontak tertawa dan meremehkannya. Mereka yang sombong ini tak percaya dengan apa yang Goku bicarakan. Namun Goku yang pintar berdiskusi ini berkata kenapa Bundut yang kuat ini masih saja berada di bawah perintah Babidi. Hal itu sontak membuat Bundut mulai tersadar akan hal itu. Babidi mencoba meyakinkannya jika Bundut tidak menuruti apa maunya maka dia akan menyegelnya kembali. Terlihat Bundut di sini mulai menunjukkan sedikit kepintarannya. Jika kau menyegelku maka kau juga akan dibunuh olehnya loh. Wah, Babidi sontak terkejut mendengar hal itu. Dia tak menyangka Bundut ternyata pintar juga ya. Aku ini emang udah pintar dari dulu om. Tapi Bundut yang tahu apa maksud Babidi tetap saja akan membantunya untuk mengalahkan Goku karena dia sendiri juga ternyata membencinya. Akhirnya lega. Goku yang sudah tak punya cara lain mau tak mau akan menghadapinya dengan kekuatan penuh. Dia segera ngeden untuk berubah menjadi Super Saiyan 2 yang membuat Goten juga Trunks baru tersadar ternyata kekuatannya sama seperti Vegeta. Wah, aku sudah meremehkannya tadi. Namun Babidi dan Bundut menganggap kalau perubahan seperti itu mah tidak berbeda dari Super Saiyan lain bro. Kau akan sama saja menjadi mayat. Oh, jangan sombong dulu bro. Aku bisa melampaui batas Super Saiyan dan melebihi batas Super Saiyan 2 loh. Piccolo dan semua Vector yang mendengar ucapan Goku itu bertanya-tanya apa sebenarnya yang dia maksud. Apakah Goku punya perubahan lain selain Super Saiyan 2? Sementara Trunks yang kagum merasakan kekuatan Goku sontak menghentikan geraknya yang membuat Goku jengkel kenapa dia tidak cepat-cepat mengambil radar bola naga itu. Trunks yang melihat mereka dari pikirannya sontak langsung dimarahi. Hei bocah, jangan berdiri saja kau, cepat ambil alat itu. Kagumnya jangan lama-lama dong. Hal itu membuat Trunks kaget dan kembali melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba Goku berubah kembali ke bentuk biasa yang membuat Babidi dan Bundut terkejut apakah dia sudah menyerah. Namun Goku ingin menunjukkan berbagai perubahan Super Saiyan yang telah dia miliki untuk memamerkannya pada mereka. Goku mulai menunjukkan Super Saiyan 1 yang dilanjut dengan Super Saiyan 2. Hal itu membuat Bundut hanya angguk-angguk saja. Jadi cuma seperti itu saja ya om, lemah sekali itu mah. Tiba-tiba Goku kembali ngeden dengan keras yang membuat orang-orang bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Kekuatan dahsyat dari Super Saiyan mulai Goku tingkatkan yang membuat Raja Kai begitu kaget karena hal itu bisa menghabiskan waktu hidupnya di bumi. Tapi Goku tak peduli. Demi menghambat mereka apapun akan dia lakukan. Peningkatan kekuatan Goku membuat semua orang terkejut sampai cuaca di bumi sontak menjadi kacau dengan angin dan getarannya sampai dirasakan oleh Tensian dan Choju yang berada sangat jauh. Terlihat rambut Goku mulai memanjang dengan efek cahaya menyilaukan yang membuat Babidi dan Bundut sampai tidak bisa melihatnya. Silau men. Setelah peningkatan kekuatan Super Saiyan-nya selesai, terlihat bentuk tubuh Goku sangat berbeda yang memiliki rambut panjang dan kilauan cahaya serta efek listrik di seluruh tubuhnya. Inilah Super Saiyan 3 atau yang biasa kita sebut yaitu Super Saiyan Gondrong. Babidi yang sebelumnya meremehkan sontak hanya bisa melongo saja menyaksikan kedahsyatan kekuatannya. Semua Vector yang telah merasakan kekuatan dahsyat ini juga hanya bisa terkejut saja. Dan ternyata alasan Goku lama dalam perubahan Super Saiyan Gondrong ini karena dia belum terbiasa menggunakannya.
Super Saiyan Gondrong kini sudah ada di hadapan mereka yang pasti pertarungan melawan Bundut bisa dipastikan akan semakin seru. Kemudian dampak kekuatan Super Saiyan ini juga sampai dirasakan oleh Gohan, Kaioshin, dan Kibito yang berada di alam lain. Mereka tak menyangka kekuatan Goku bisa sampai sejauh ini. Bundut yang sepertinya tidak tahu seberapa kuatnya kekuatan Goku tetap menganggapnya sebagai orang lemah. Dia dan Babidi kembali menertawainya dan meminta Bundut untuk segera menghabisi dan membunuh Goku. Tapi Goku tak memperdulikan mereka karena yang kini sedang dia pikirkan apakah Trunks sudah sampai di rumahnya atau belum. Oleh karena itu, kita akan cek kondisi Trunks yang ternyata baru saja sampai dan masuk ke dalam tanpa sopan. Dia meminta kakeknya untuk memberikan radar bola itu yang terlihat kakek ini ternyata mulai pikun tak tahu di mana tempatnya. Sementara pertarungan Goku dan Bundut akhirnya dimulai. Tiba-tiba Goku menghilang dan muncul di hadapan Bundut untuk memberinya tendangan keras dan muncul lagi untuk menarik antenanya juga menghajarnya bertubi-tubi. Goku menghajarnya seperti bermain pingpong yang membuat Babidi tak percaya itu bisa terjadi. Semua orang sampai menyaksikan live streaming ini dari pikiran mereka dan Piccolo sendiri tidak yakin apakah Goku bisa mengalahkannya. Meskipun sekarang Goku lebih kuat dibandingkan sebelumnya, namun Piccolo juga mengkhawatirkan kekuatan Bundut yang bukan cuman segini. Kemudian Goku menghajarnya sekali lagi dan lanjut memutar-mutar tubuhnya untuk dilemparkan ke arah gedung dan melesat masuk ke dalam. Tapi Bundut masih bisa bangkit dan balik ke hadapan Goku. Kemudian dia mengeluarkan laser cendol yang membuat Goku sangat terkejut, ternyata ini adalah jurus Vegeta. Goku berhasil menahan semua laser itu dan terus mengamati kemampuannya yang ternyata bisa meniru jurus orang lain meskipun baru bertarung sebentar. Bahkan Bundut bisa meniru jurus Lupicus Duar di pipi Goku yang membuatnya ditonjok. Meski begitu, Goku sepertinya sangat menikmati pertarungan ini walaupun waktu hidupnya di bumi bisa saja akan habis. Kemudian mereka saling menonjok pipi masing-masing lalu mengeluarkan baso kuning yang meledak tapi tak membuat keduanya terluka. Melihat keseruan ini membuat Bundut sangat terhibur sampai ucapan Babidi saja tidak dia dengarkan. Goku juga sangat menikmati pertarungan ini tapi tujuan dia yang sebenarnya adalah untuk menghambat mereka agar Trunks dapat membawa radarnya. Namun Trunks dan kakeknya kehilangan benda itu sampai mereka harus mencarinya ke seluruh tempat di rumahnya yang luas itu. Goku yang masih punya sedikit waktu lagi kembali datang menghampiri Buu dan menghajarnya bertubi-tubi. Krillin si Gondrong sangat bahagia dan berharap Goku bisa mengalahkannya walaupun tanpa menggunakan para bocil. Goku terus menghajarnya keras di perut Bundut sampai mengeluarkan efek listrik dan membuatnya mundur. Buu yang gak mau kalah kembali jual beli serangan sengit bersama Goku sampai membuat Babidi lari kocar-kacir. Piccolo yang awalnya meragukan kekuatan Goku sekarang malah memujinya karena kekuatan Super Saiyan 3 ternyata sangat jauh dari Super Saiyan 2. Goku terus melancarkan serangannya tanpa henti, namun saat dia akan mengakhirinya dengan tendangan, ternyata kakinya masuk ke dalam perut Buu. Hal itu dimanfaatkan Bundut untuk membesarkan tubuhnya lebih gede lagi yang membuat Goku masuk ke dalam tubuhnya dan tak bisa bergerak. Melihat itu tentunya Babidi sangat bahagia. Yeay yeay, anak beruang emang hebat. Yeay yeay, ayo ayo nanti kau kubelikan nasi padang. Goku yang masih terjepit di dalam perutnya tiba-tiba ngaden sekuat tenaga untuk mengeluarkan energi besar yang membuat Goku terbebas dan Bundut kini kempes seperti balon. Hehehe. Selanjutnya Goku menghajar lagi Buu yang sudah menjadi normal, tapi Buu menembakkan lagi beberapa laser cendol merah dan maju lagi untuk jual beli serangan sengit. Goku yang masih belum merasakan Ki Trunks bergerak ini harus kembali mengulur waktu lebih lama lagi sampai dia benar-benar mendapatkan alat itu. Goku menghindari semua pukulan yang Buu lancarkan sampai dia sontak sangat emosi. Tapi Goku tak mendengarkannya dan terus saja menghindarinya. Ternyata selain Goku mengelur waktu untuk Trunks, dia juga mulai menarik Bundut menjauh dari kota agar warga kota tidak terkena dampaknya lagi. Kemudian Goku menghajar wajahnya masuk ke dalam sampai Bundut mengeluarkannya lagi dan sontak sangat kesal. Dia menghilang dan muncul di hadapan Goku untuk menyundulnya. Buaks. Sementara itu Bulma menyadari sesuatu jika radar yang dicari oleh Trunks sebenarnya ada di dalam pesawat yang mereka gunakan sebelumnya. Dari hal itu, pantas saja Trunks tak menemukannya dimanapun. Kemudian, Videl memberikan ponselnya pada mereka dan menghubungi Trunks untuk memberitahukan tempat radar itu berada. Sementara, Bundut kini sedang melakukan pemanasan lagi dengan penuh semangat. Ayo kita lakukan lagi Om. Bundut mencoba menyerang Goku lagi dengan ganas, namun Goku berhasil menghajarnya balik. Tapi dia menaruh tangannya pada Goku dan boom, Goku terhempas melayang jauh. Tiba-tiba Goku menembakkan Kamehameha yang membuat perut Buu bolong seperti donat. Tapi kalau kayak gini mah akan sama seperti temanmu itu Om. Dia membalikkan lagi bentuk tubuhnya yang membuat Goku sontak kaget karena dia baru pertama kali melihatnya. Yeay yeay, anak beruang memang hebat. Kemudian Buu meniru jurus Kamehameha Goku dan langsung menembakkannya.
Goku berhasil menangkis laser itu yang membuat Buu juga ikutan menangkisnya ke arah Babidi yang membuat Babidi sontak menghindar, tapi laser itu hancur di pegunungan. Getarannya saja sampai dirasakan oleh semua G-Factor yang berada jauh di Istana Dewa. Sungguh kekuatan yang sangat dahsyat sekali, bukan? Kaioshin yang juga merasakan hal itu berpendapat jika Goku akan kesulitan mengalahkannya. Maka dari itu, jalan satu-satunya adalah dengan menggunakan G-Sword yang harus secepatnya Gohan kuasai. Di sisi lain, Babidi begitu sangat kesal pada Bundut karena serangannya itu hampir saja mengenainya. Namun, Bundut menatap sinis pada Babidi dan kita seolah seperti mengerti jika tujuan Bundut sebenarnya memang adalah membunuh Babidi. Hei bro, lebih baik kau jangan dengarkan dia itu cuma anak kadal yang sukanya menyuruh-nyuruh orang saja loh. Sementara kita akan melihat Trunks yang kini berhasil menemukan pesawat yang Bulma pakai sebelumnya. Dia mencoba mencari benda itu yang tak berselang lama dia pun berhasil menemukannya. Tanpa membuang waktu, Trunks segera pergi kembali ke Istana Dewa agar perjuangan Goku tidak sia-sia. Mengetahui itu, Goku pun kembali ke bentuk biasanya dan memutuskan akan pergi meninggalkan mereka. Goku yang tahu Bundut menikmati pertarungan ini mengatakan padanya akan ada orang yang lebih kuat datang dan membuat Bundut pastinya senang. Mereka akan sampai pada 2 hari ke depan, jadi Goku meminta mereka untuk tidak melakukan pembunuhan manusia lagi selama 2 hari ini. Goku juga akan meminta Raja Neraka untuk menyiksa Babidi saat dia nanti telah menemui ajalnya. Akhirnya, Goku pun pergi meninggalkan mereka. Terlihat Babidi sangat marah pada Bundut karena membiarkan Goku kabur begitu saja. Hei bodoh, kenapa kau biarkan dia kabur? Hei, apa kau tidak dengar tuli? Mendengar itu, Bundut sendiri begitu sangat emosi. Dia pun mencoba berakting kembali di hadapan Babidi dan berkata jika dia mempunyai sebuah ide menarik padanya. Babidi yang masuk ke dalam rencana Bundut ini langsung mencekik lehernya karena Bundut sudah malas disuruh-suruh begini. Dengan mencekik lehernya membuat Babidi tidak akan bisa mengucapkan mantra untuk menyegelnya kembali. Wah, pintar juga si gendut ini ya. Mau saja kau aku bohongi. Mana mau aku diperintah sama anak toke sepertimu. Tanpa ragu, Bundut langsung menonjok kepala Babidi dan menghancurkannya tanpa tersisa. Hal itu membuat Bundut tak bisa diperintah lagi oleh siapapun dan tak ada satupun yang bisa menghentikan kejahatannya. Sementara Goku sudah sampai kembali ke istana kami. Dia menjelaskan pada mereka selama kita punya radar bola naga maka semua manusia dan kota yang hancur akan bisa dihidupkan kembali. Lalu apakah yang akan dilakukan Goku selanjutnya?